Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng dari GKI Taman Cibunut Bandung akan melayani pesan doa Selasa tanggal 6 September 2022. Kita akan merenungkan tema melepaskan diri dari segala yang kita miliki. Bagaimana kabar saudara sekalian? Kiranya semua dalam kondisi baik. Tuhan menyertai kita semuanya. Marilah kita siapkan diri kita untuk pesan doa ini. Kita menyanyikan dari NKB 128 bait 1 dan bait ketiga. Ku berserah kepada Allahku. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga bersyukur saat ini boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Kami nak merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat. Tuhan, siapkanlah kami dan layakkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari Lukas 14 ayat 33. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, tema kita adalah melepaskan diri dari segala yang kita miliki. Kita akan memahami terlebih dahulu apa artinya melepaskan. Melepaskan itu lawan katanya apa? Kebalikannya apa, saudara sekalian? Kebalikan atau lawan kata dari melepaskan adalah mengikat atau terikat pada sesuatu atau menempel. Waktu saya masih remaja, waktu masih SMP, saya senang sekali bermain-main dengan magnet. Ya, saudara tentunya tahu yang namanya magnet, yaitu sejenis logam yang bisa menarik benda-benda lain yang dari besi. Saya cari benda-benda kecil yang dari besi, misalnya ada paku, ada peniti, ada jarum dan sebagainya. Lalu benda-benda kecil itu saya dekatkan dengan magnet. Wah, apa yang terjadi? Benda-benda kecil itu bergerak sendiri, lalu ngumpul ya di magnet itu. Kalau daya magnet itu cukup kuat, benda-benda kecil tadi saya taruh di atas meja. Lalu saya mengambil magnet, saya gerak-gerakkan dari bawah meja. Tentu dari atas kan nggak kelihatan kalau ada magnetnya.
Saya gerak-gerakkan dari bawah, benda-benda kecil itu ikut bergerak-gerak, sepertinya ikut bergerak-gerak sendiri. Betapa senangnya rasanya bermain-main seperti itu. Itulah magnet, saudara sekalian, yang bisa menarik benda-benda dari besi. Tapi kalau yang bukan dari besi, misalnya dari plastik, kertas, kayu, ya nggak bisa. Benda-benda kecil ini, khususnya besi, memang ada kaitan dengan magnet, sehingga magnet bisa menarik benda-benda itu. Saudara-saudara, gambaran seperti itu mungkin akan menolong kita untuk memahami makna tadi, makna tema kita, yaitu melepaskan diri dari segala yang kita miliki. Seringkali diri kita atau hati kita itu seperti magnet, yang mau menarik apa saja yang kita miliki, agar apapun yang kita miliki bisa menempel dan melekat pada diri kita. Kita ingin memiliki banyak hal, dan yang kita miliki itu ingin kita kuasai. Yang kita miliki itu ingin kita genggam erat agar nggak bisa lepas. Apa yang kita miliki yang kita genggam erat supaya tidak bisa lepas? Oh, banyak sekali. Misalnya bisa harta, benda, kekayaan, konkretnya uang, mobil, motor, dan segala macam hal. Itu semua bersifat benda atau materi. Tapi ada yang lain yang ingin kita miliki dan kita kuasai yang bukan benda, yaitu manusia. Tanpa kita sadari, kita ingin memiliki dan menggenggam erat anak-anak kita, orang tua kita, suami istri kita, orang kita kasih, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, baik materi maupun benda ataupun manusia, itu semua bisa kita miliki dan kita kuasai, sehingga kita menjadi puas, karena kita mempunyai banyak hal, banyak orang yang kita miliki. Kalau yang kita miliki banyak dan kita menjadi puas, akhirnya hidup kita menjadi sangat bergantung pada materi, benda, atau manusia itu. Kita begitu melekatnya dengan yang kita miliki, maka hidup kita menjadi bergantung pada yang kita miliki itu semuanya. Sehingga kalau yang kita miliki itu sepertinya hilang, hidup kita juga rasanya ikut hilang. Tetapi pertanyaannya, saudara sekalian, apakah betul sikap seperti itu? Kalau hidup kita menjadi sangat bergantung pada materi, harta, kekayaan orang lain atau orang lain, itu tentu menjadi tidak benar. Kita mestinya hanya bergantung kepada Tuhan, bukan pada materi, benda, atau manusia. Sebab yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan, bukan harta, benda, manusia. Oleh karena firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Orang yang layak menjadi murid Tuhan Yesus adalah orang yang bisa melepaskan diri dari segala miliknya. Artinya hidupnya tidak tergantung pada yang kita miliki, bergantung pada Tuhan saja. Harta benda manusia adalah pemberian Tuhan, sarana agar hidup kita baik, agar hidup kita layak. Tuhan memberikan itu semuanya, tetapi itu semua tidak menyelamatkan kita. Kita mesti mencari sumber dari itu semuanya, yaitu Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh terikat pada yang kita miliki, tapi hanya terikat pada Tuhan saja, Sang Juru Selamat. Dengan demikian, ilustrasi yang tepat adalah magnet itu bisa menggambarkan Tuhan. Magnet mestinya menggambarkan Tuhan. Dan kita adalah besi-besi kecil yang selalu ingin dekat, melekat, berkaitan erat dengan Tuhan itu. Selamat untuk melepaskan diri, tidak terikat pada yang kita miliki, tapi kita melekat erat pada Tuhan, Sang Juru Selamat, magnet itu sendiri yang menarik kita semuanya. Amin. Marilah saudara-saudara, sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pergumulan kita, anggota jemaat, pergumulan masyarakat, gereja, dan seterusnya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami semua agar kami mau selalu dekat dan terikat dan bergantung hanya pada Tuhan saja, Sang sumber kehidupan dan juru selamat, bukan pada materi, harta manusia yang ada di dunia ini. Ampuni kami kalau kami terlalu berorientasi pada dunia ini, lalu melepaskan ikatan pada Tuhan, sesuatu yang tentunya tidak benar. Ya bersyukur pagi ini Kau mengingatkan kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur untuk kami semua yang mengikuti pesan doa ini. Tuhan berkatilah kami semuanya. Berkatilah hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan tertentu, kiranya Tuhan menguatkan kami semuanya. Yang berdoa untuk beberapa saudara kami yang dalam pergumulan usia lanjut, sakit, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah Tuhan terus kuatkan mereka dan keluarganya. Yang berdoa antara lain bagi Ibu Helena, yaitu mama dari pendeta Samuel Adi Perdana, buat Bapak dan Ibu Andrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Sucianti, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Ibu Wun Yeni Miranti, Ibu Edia Sulendro, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tres Karyadi, Ibu Windewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Ibu Tina Permana, Ibu Kuat Ing, Ibu Dorka Selisyawati, Bapak Adi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Tante Yakin, Bapak Yoketong, dan Ibu Lim Ayomoy, Bapak Ibu Helena Sihaan, Bapak Junaidi Subrata, Ibu Dewi Kania, Ibu Elis Rantina, dan masih ada yang lain yang karena keterbatasan kami tidak kami sebut, tetapi Tuhan Maha Tahu. Kami serahkan mereka semua juga dengan keluarganya, biar Tuhan yang menopang dan menguatkan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sudah mulai sekolah, kuliah, mencari pekerjaan atau sedang bekerja. Biar Tuhan juga tolong mereka semuanya agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi di bulan ini dan bulan depan yang sudah dipersiapkan bulan ini, yaitu antara lain bulan keluarga, juga rencana kebaktian emeritasi Pendeta Budi Cahyono Sugeng di bulan Oktober nanti. Biar Tuhan juga memberkati panitia-panitia yang sudah menyiapkannya, sehingga semuanya kegiatan dirancang itu boleh berjalan dengan baik. Kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan masyarakat bangsa kami, khususnya dengan kenaikan harga BBM, tentu akan membuat banyak hal menjadi naik dan banyak hal menjadi menyulitkan. Tapi kiranya Tuhan menolong masyarakat kami sehingga tetap kuat menjalani hidup ini, tetap tabah dan tetap bekerja dengan baik. Biar Tuhan memimpin, memberikan hikmat untuk pemerintah kami dalam mengatur dan mengelola pemerintahan, baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian, selamat untuk melepaskan diri, tidak terikat pada yang kita miliki,
tapi kita hanya terikat dan melekat pada Tuhan saja. Amin. Tuhan memberkati kita semua.